Selamat pagi, tetap semangat belajar walau dalam masa pandemi COVID-19 sekarang. Nama saya Gottlieb Enmol, saya dari Universitas Muhammadiyah Kupang. Saya akan mempresentasikan materi ajar KD 1.7. Kita akan membahas definisi dari limit dan sifat-sifat limit tersebut. Limit dapat didefinisikan sebagai jika X mendekati A dengan X tidak sama dengan A, maka fungsi X mendekati atau menuju L dengan fungsi X tidak sama dengan L. Dapat dinyatakan dalam notasi limit X mendekati A dari fungsi X sama dengan L. Sebagai contoh, limit X mendekati 2 dari fungsi 2X tambah 1 sama dengan 5. Syarat agar sifat-sifat limit tersebut dapat berlaku, yaitu 1. Fungsi f dan g mempunyai limit untuk x mendekati a. Yang kedua, x tidak boleh sama dengan a. Yang ketiga, a adalah bilangan real. Dan keempat, k adalah konstanta. Sifat yang pertama, limit x mendekati a dari konstanta sama dengan konstanta itu sendiri. Sebagai contoh, limit x mendekati 1 dari konstanta 3 sama dengan 3. Contoh yang kedua, limit x mendekati 2 dari konstanta 5 sama dengan 5. Sifat yang kedua, limit x mendekati a dari k dikali fungsi x sama dengan k dikali limit x mendekati a dari fungsi x. Di sini konstanta dapat kita keluarkan ke bagian depan di luar limit. Sebagai contoh, limit x mendekati 2 dari 3 dikali fungsi x sama dengan 3 dikali limit x mendekati 2 dari fungsi x. Ini konstanta 3 di dalam dikeluarkan ke depan limit. Contoh yang kedua, limit x mendekati 1 dari 2 dikali 3x dikurang 2 sama dengan 2 dikali limit x mendekati 1 dari 3x dikurang 2. Di sini, konstanta 2 kembali dikeluarkan ke bagian depan limit. Sifat yang ketiga, limit x mendekati a dari fx ditambah gx sama dengan limit x mendekati a dari fungsi x ditambah limit x mendekati a dari fungsi gx. Sebagai contoh, limit x mendekati 2 dari 2x kuadrat dikurang 1 ditambah 2x ditambah 3 sama dengan limit x mendekati 2 dari 2x kuadrat dikurang 1 tambah limit x mendekati 2 dari 2x ditambah 3. Contoh yang kedua, limit x mendekati 3 dari x kuadrat tambah 5x tambah 6 dapat kita uraikan menjadi limit x mendekati 3 dari x kuadrat tambah 5x tambah 6. Sehingga berdasarkan sifat ketiga menjadi x mendekati 3 dari x kuadrat ditambah limit x mendekati 3 dari 5x ditambah 6. Sifat yang keempat. Sifat yang keempat sebenarnya serupa dengan sifat yang ketiga. Yang berbeda adalah operasi hitungnya adalah pengurangan. Sehingga limit x mendekati a dari fungsi x dikurang gx sama dengan limit x mendekati a dari fungsi x dikurang limit x mendekati a dari gx. Sebagai contoh, limit x mendekati 2 dari 5x ditambah 6 dikurang 2x ditambah 3 sama dengan limit x mendekati 2 dari 5x ditambah 6 dikurangi limit x mendekati 2 dari 2x ditambah 3. Contoh yang kedua, limit x mendekati 3 dari
x kuadrat dikurang 2x dikurang 8 dapat didefinisikan sebagai limit x mendekati 3 dari x kuadrat dikurang 2x ditambah 8. Sehingga limit x mendekati 3 dari x kuadrat dikurang limit x mendekati 3 dari 2x ditambah 8. Sifat yang kelima. Sifat yang kelima sebenarnya serupa dengan sifat yang ketiga dan keempat. Yang berbeda adalah operasi hitungnya adalah perkalian. Sehingga limit x mendekati a dari fungsi x dikali gx sama dengan limit x mendekati a dari fungsi x dikali limit x mendekati a dari gx. Sebagai contoh, limit x mendekati 2 dari 2x dikali x tambah 3 sama dengan limit x mendekati 2 dari 2x dikali limit x mendekati 2 dari x tambah 3. Contoh yang kedua, limit x mendekati 3 dari 3x pangkat 3 tambah 6x pangkat 2 ditambah 9x dapat kita faktorkan menjadi limit x mendekati 3 dari 3x dikali x pangkat 2 ditambah 2x ditambah 3. Sehingga berdasarkan sifat kelima dapat diuraikan menjadi limit x mendekati 3 dari 3x dikali limit x mendekati 3 dari 2x kuadrat tambah 2x ditambah 3. Sifat yang keenam. Sifat yang keenam sebenarnya serupa dengan sifat yang ketiga, 4 dan kelima. Yang berbeda adalah operasi hitungnya adalah pembagian. Sehingga limit x mendekati a dari fx dibagi gx sama dengan limit x mendekati a dari fx dibagi limit x mendekati a dari gx. Dengan catatan limit x mendekati a dari gx tidak boleh sama dengan 0. Sebagai contoh, limit x mendekati 2 dari 2x dipangkat 2 ditambah 4x dikurang 6 dibagi x tambah 3 sama dengan dapat diuraikan menjadi limit x mendekati 2 dari 2x dipangkat 2 ditambah 4x dikurang 6 dibagi limit x mendekati 2 dari x ditambah 3. Di sini limit x mendekati 2 dari x ditambah 3 tidak boleh sama dengan 0. Sifat yang ketujuh. Limit x mendekati a dari fungsi x dipangkat n sama dengan limit x mendekati a dari fungsi x dipangkat n. Di sini pangkat n yang berlaku untuk fungsi x di dalam limit juga berlaku untuk limit itu sendiri. Dengan catatan bahwa n yang merupakan pangkat harus merupakan bilangan bulat. Sebagai contoh, limit x mendekati 2 dari 2x kuadrat ditambah 3 yang dipangkatkan 2 sama dengan limit x mendekati 2 dari 2x kuadrat ditambah 3 kemudian dipangkatkan 2. Di sini pangkat 2 yang terdapat pada fungsi 2x kuadrat ditambah 3 berlaku untuk keseluruhan limit tersebut. Sifat yang ke-8. Limit x mendekati a dari akar pangkat n dari fungsi x sama dengan akar pangkat n dari limit x mendekati a dari fungsi x. Dengan catatan n bilangan asli dan n harus lebih besar sama dengan 2. Sebagai contoh, limit x mendekati 3 dari akar pangkat 2 dari 4x kuadrat dikurang 12x ditambah 9 sama dengan akar pangkat 2 dari limit x mendekati 3 dari 4x kuadrat dikurang 12x ditambah 9. Akar yang berlaku untuk fungsi fx di dalam limit berlaku untuk keseluruhan limit tersebut. Sekian pembahasan dari saya, kiranya bermanfaat untuk kita semua.
Terima kasih.